Di tengah polemik ini, demo di mana-mana, gejolak, ada banyak komentar dari tokoh-tokoh nasional yang justru memperkeruh suasana, terutama tokoh-tokoh oposisi. Salah satunya Din Samsudin yang mengatakan bahwa kalau memang pemerintah ini ingin pro rakyat, harusnya jangan BBM yang dinaikkan. Infrastruktur gak usah dibangun. Ini kan statement konyol. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini masih seputar polemik kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebetulnya bukan kenaikan harga sih, pengurangan subsidi, menstabilkan harga, ya. Karena memang kita tahu kan subsidi ini sudah membebani negara sebetulnya. Nah, di tengah polemik ini, demo di mana-mana, gejolak, ada banyak komentar dari tokoh-tokoh nasional yang justru memperkeruh suasana, terutama tokoh-tokoh oposisi. Salah satunya Din Samsudin yang mengatakan bahwa kalau memang pemerintah ini ingin pro rakyat, harusnya jangan BBM yang dinaikkan. Infrastruktur gak usah dibangun. Ini kan statement konyol. Nah, dengan itu pula dia mengatakan bahwa kalau BBM ini naik berarti terbukti bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim yang nggak pro rakyat. Kemudian muncul statement itu, kalau mau pro rakyat, jangan BBM subsidi yang dinaikin harganya. Infrastruktur, stop pembangunan infrastruktur katanya. Nah, padahal sebelumnya sudah dibahas ya di videonya Mas Pakar Mantan kemarin oleh Mas Alif. Kalau kita ingin Presiden Jokowi ini ingin memberikan subsidi terus-menerus, bahkan sampai gratis, bisa. Tapi kita nggak perlu membangun infrastruktur. Dan kalau misalkan seperti ini, berarti nantinya Indonesia nggak akan maju. Berarti Din Samsudin nggak kepengen Indonesia maju. Nanti ujung-ujungnya khilafah solusinya. Pret. Nah, kemudian si Din Samsudin ini cuman bisa memberikan kritik tanpa ngasih solusi. Banyak yang kayak gitu. Tokoh-tokoh oposisi, mereka dengan alasan rakyat lagi susah lah, kemudian juga kondisi yang seperti ini masih belum stabil dan lain sebagainya. Ya memang benar, beberapa dari masyarakat kita ini sudah baru mulai naik lagi perekonomiannya pasca digempur pandemi COVID 2 tahun lamanya. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang kondisinya jauh berbeda. Sebetulnya kalau untuk subsidi dari BBM ini kan memang sudah disampaikan jumlahnya ini mencapai 502 triliun rupiah. Ini per tahun ya. Jadi sangat membebani APBN kita. Nah, kalau subsidi BBM ini dikurangi pada saat pandemi COVID yang lalu, ini justru akan sangat membebani masyarakat. Dengan kondisi kita lihat banyak masyarakat yang kerja di rumah, kemudian yang jualan makanan juga nggak laku, banyak sektor terdampak, hampir semua sektor terdampak. Tapi setelah masuk di tahun 2022 ini ekonomi sudah mulai merangkak naik, kemudian sekarang juga katakanlah event-event besar sudah banyak digelar, sehingga banyak mendongkrak perekonomian juga, dan sekarang sudah saatnya BBM ini subsidinya dikurangin lagi. Memang terasa banget, karena banyak sekali, antara 2.000 sampai 2.500 pengurangan subsidi ini memang terasa sekali, tapi ya apa boleh buat, karena memang begini, untuk BBM ini kan energi yang tidak terbarukan. Nah, ini lambat laun nanti pasti akan habis. Kalau untuk memperbarui itu butuh waktu jutaan tahun. Sebuah keniscayaan memang kita akan meninggalkan itu. Makanya
bagaimana sekarang untuk menyikapi kondisi transisi ini. Nah, sebelum saya ke sana, saya ingin cerita sedikit nih. Kalau misalkan kita berbicara masalah masyarakat yang sekarang lagi susah, kemudian BBM dinaikkan, daya beli menurun dan sebagainya, nanti berdampak pada kenaikan harga-harga yang lain. Begini, kalau memang kondisi masyarakat sekarang susah, masa iya motor gonta-ganti, kemudian bisa makan enak hampir setiap hari? Ya memang nggak semua. Kondisi masyarakat yang paling bawah itu memang mengalami kekurangan yang sangat. Tapi kalau untuk yang menengah dan ke atas, ini sudah mulai bangkit memang. Sudah pelan-pelan mereka sudah mulai merasakan dampak ekonomi yang cukup meningkat. Buktinya apa? Semalam di kota saya, ini ada Kickfest. Kalau mungkin yang belum tahu Kickfest ini adalah sebuah ajang pameran di mana pakaian-pakaian, entah itu baju, kemudian celana, atau hoodie, sepatu, dari brand-brand clothing terkenal, distro lah, itu melakukan pameran dengan memberikan penawaran diskon, persaingan harga yang sedemikian rupa. Nah, tapi kalau misalkan pemirsa Siwo TV yang sudah pernah ke Kickfest, itu pasti tahu harga clothing yang ada di sana itu di atas 100.000 rata-rata, di atas 200.000 bahkan. Nah, semalam saya lewat sana, wah luar biasa, parkiran penuh sampai meluber ke jalan-jalan. Dan ketika saya lewat pintu keluar, ini para masyarakat yang didominasi oleh anak muda, kemungkinan mahasiswa, ini pada nenteng tas belanjaan. Mereka habis belanja, dengan di kantong belanjaan ini ada brand-brand clothing terkenal di sana, satu atau dua, entah itu sepatu, celana, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Daya beli masyarakat kita baik-baik aja. Dan saya yakin ada di antara mereka yang malamnya ke Kickfest, hari ini demo. Demo BBM naik. Nah, sekarang coba bayangin. Mereka baju dengan harga 200-300 ribu kebeli. Tapi demo BBM dengan harga Pertalite yang Rp10.000. Coba bayangin. Dan kalau kita lihat, pas mereka waktu demo, coba lihat berapa banyak dari mereka yang ngerokok. Harga rokok setiap saat selalu naik. Mereka nggak pernah protes. Tetap dibeli, tetap ngerokok. Karena apa? Karena mereka tahu, sebetulnya mereka ini tahu bahwa dari cukai rokok ini bermanfaat untuk kesejahteraan kita semua, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Makanya mereka tetap membeli itu. Tapi kenapa giliran BBM bersubsidi yang subsidinya diambil sedikit, protesnya minta ampun? Memang ya, kalau kenaikan harga BBM nggak kita pungkiri, ini memang akan berdampak pada naiknya beberapa harga kebutuhan pokok. Nah, solusinya, saya ini punya solusi. Solusinya begini, kita, karena memang mau nggak mau, ini kan harus menerima kenaikan harga BBM ini ya. Solusinya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan diri kita, kualitas diri kita, untuk meningkatkan pendapatan kita, agar daya beli kita juga mengikuti berbanding lurus dengan kenaikan harga BBM. Bagaimana caranya? Ya subsidi tadi yang sudah diambil dari BBM sebagian kecil, ini kan bisa alokasinya disalurkan kepada pendidikan, kesehatan, kemudian juga untuk mensubsidi pupuk misalkan oleh para petani. Nah, kalau kita dari segi pendidikan, kita punya tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, dari pangan, suplai makanan kita, makanan bergizi kita tercukupi, kemudian dari kesehatan, dari segi tubuh kita sehat, otomatis kalau tiga ini sudah terpenuhi, secara kecerdasan kita akan semakin meningkat. Nah, di sana kan kita bisa berpikir lebih kreatif lagi, bagaimana kita bisa memikirkan peluang-peluang untuk produktif, untuk menciptakan lapangan kerja, atau untuk mencari kerja. Pokoknya intinya kerja, kerja, dan kerja, daripada demo. Gak ada gunanya, toh BBM gak bakal turun.
Yang jelas nanti semakin tahun semakin naik harganya. Nah, kalau dengan kita bisa berpikir kreatif, bagaimana caranya kita ini bisa meningkatkan pendapatan kita. Saya kasih contoh aja, salah satu. Sekarang ini kan di daerah-daerah sudah listrik, kemudian internet, jaringan internet kan sudah mulai masuk ke desa-desa. Nah, untuk meningkatkan pendapatan kita, salah satu contoh saja, kita manfaatkan platform digital seperti YouTube ini. Misalkan, anak-anak muda yang hobi main game, ya kita main game, bikin konten tentang game. Banyak di sana, penontonnya itu banyak. Bikin konten tentang game. Itu kan juga menghasilkan juga, ya kan? Yang hobi kuliner misalkan. Coba kita lihat, banyak sekali channel-channel YouTube, entah itu juga Instagram, ataupun juga TikTok. Di desa-desa, mereka ini sudah punya pemikiran kreatif. Mereka memasak di pinggir sungai, kemudian ngambil bahan-bahan di kebun, dimasak di sana, dimakan bareng-bareng. Dan itu viewernya jutaan. Ini masa yang di desa aja bisa, sedangkan yang orang yang di kota nggak punya pemikiran kreatif seperti itu. Manfaatkan platform digital ini yang ada. Nah, sekarang saatnya giliran pemerintah bagaimana untuk mendukung itu. Misalkan, seperti yang saya katakan tadi, subsidi ini dialihkan untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan, untuk pangan, kemudian untuk memberikan layanan jaringan internet yang merata di seluruh Indonesia. Ini yang harus mulai kita pikirkan. Untuk apa? Untuk kita bisa menaikkan tingkat pendapatan kita sehingga daya beli kita tetap terjaga meskipun BBM dan harga-harga kebutuhan yang lainnya naik. Tapi ini ada satu kritik saya kepada pemerintah. Kemarin pemerintah kan mengatakan bahwa kita menjamin pasokan ketersediaan BBM meskipun harganya naik. Tapi di beberapa daerah seperti di Buton, di Sulawesi, kemudian juga para nelayan, ini mereka sekarang mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar. Nah, ini jadi untuk Menteri ESDM, kemudian untuk BUMN, terutama Pertamina, cobalah ini dipenuhi kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih produktif lagi. Para supir truk yang ada di Sulawesi, di Buton ini, kasihan. Mereka antri 2 hari hanya untuk mendapatkan solar. Nelayan, mereka untuk mencari ikan kan butuh solar untuk mengisi bahan bakar perahu mereka. Tolong, ini dijamin pasokannya. Nah, kemudian untuk subsidi BBM ini kan juga bisa dialihfungsikan untuk membenahi transportasi umum. Misalkan, bagaimana transportasi umum ini bisa diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Di samping itu juga memperbaiki kualitas dari transportasi umum itu sendiri. Nah, itu yang juga perlu dipikirkan oleh pemerintah. Tapi mungkin itu nanti jangka panjang ya. Mungkin yang lebih efektif sekarang, ya bagaimana kita sendiri sebagai masyarakat ini tetap bisa membeli BBM, tetap bisa membeli kebutuhan pokok yang kemungkinan akan naik, dengan cara meningkatkan kualitas diri kita. Lalu, untuk kendaraan sendiri, kalau kita terus-terusan mengandalkan BBM, ini kemungkinan juga 20 atau bahkan 50 tahun lagi BBM ini akan habis. Dan sekarang sudah saatnya kita beralih ke kendaraan listrik. Ya mungkin saya juga akan berpikir seperti itu ya nantinya ya. Ingin menjual kendaraan saya yang dengan bahan bakar BBM untuk membeli kendaraan dengan bahan bakar listrik. Tapi ini kan masih sedikit sekarang jumlahnya, belum terlalu umum. Tapi saya coba mencari informasi tentang kendaraan listrik ini. Ternyata untuk motor ini sudah cukup lumayan banyak dan harganya sangat variatif, antara 9 juta sampai dengan 30 juta tergantung tipe. Mungkin ini juga akan saya pikirkan. Saya coba melihat, oh ternyata begini ya. Katakanlah dengan melakukan sekali charge yang harganya sekitar
2.000 nggak sampai 3.000 rupiah sekali charge, ini bisa untuk 50 km. Bayangkan, untuk 50 km cukup jauh loh. Ya memang secara kecepatan motor ini nggak bisa sampai kenceng, paling mentok 60 km. Tapi ya kalau misalkan di dalam kota mau ngebut-ngebutan kan enggak. Apalagi desainnya, modelnya itu juga sudah hampir menyerupai motor-motor yang berbahan bakar BBM. Dan itu saya juga lihat, oh ternyata harganya cukup murah juga ya. Jadi saya mungkin kepikiran, cobalah motor saya nanti dijual, dibelikan motor listrik. Kayaknya lebih hemat juga. Dari segi perawatan juga pasti lebih hemat. Karena apa? Karena nggak perlu ganti oli, kemudian nggak perlu ngecek mesin terlalu banyak. Karena apa? Karena memang partikel-partikelnya, on-road-nya itu nggak sebanyak motor berbahan bakar minyak. Paling nanti yang perlu diperhatikan khusus ini adalah masalah kelistrikan. Kemudian juga rem, roda. Nah cuman itu aja. Untuk masalah mesin ya paling pokoknya nggak sampai kemasukan air lah, nggak bakal konslet gitu loh. Iya kan? Nah jadi itu mungkin solusi dari saya ini sedikit, semoga bisa memberikan gambaran kepada pemirsa Siwo TV yang atau mungkin juga kaum oposan yang saat ini teriak-teriak BBM mahal dan lain sebagainya. Setuju ya? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.